saya pengen teman-teman itu bisnisnya berkembang, saya pengen teman-teman itu melihat video saya ini bisa apa ya, usahanya bisa maju gitu loh. Saya pengen punya banyak teman itu yang maju gitu. Jangan sampai kita malah apa ya, melihat video saya itu malah malah tambah mundur gitu loh. Jadi mungkin saya hanya berbagi sedikit apa ya, pengalaman gitu, pengalaman yang selama ini saya alami gitu. Karena saya itu memang mengawalinya dari nol banget, dari di emperan teras. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. B Channel. Hari ini kita mau membahas tentang kondisi bisnis barbershop di akhir tahun 2021 ini ya. Jadi kebetulan bulan ini bulan Oktober. Jadi dari hasil analisa saya itu tempat cukur itu masih menjadi salah satu usaha jasa yang tidak pernah ada matinya. Artinya kebutuhan potong rambut itu masih sangat diperlukan masyarakat secara luas dan bahkan rutin ya setiap bulan, karena apa ya, rambut itu selalu panjang terus, selalu tumbuh, dan disitulah target pasar kita. Jadi itu selalu bakal tumbuh terus, dan setiap bulan itu pasti ya kebutuhan laki-laki itu pasti pengen cukur ya teman-teman. Jadi mulai dari anak-anak, mulai remaja dan dewasa seperti itu. Jadi mungkin masih ada beberapa tempat cukur atau barbershop yang apa ya, intinya masih menganggap bahwa beda tangan itu beda hasil, atau intinya mereka itu mengajarkan ke pelanggannya untuk fanatik gitu loh. Jadi misalkan kalau nggak dicukur sama si salah satu idolanya itu dia nggak mau cukur, sampai rambutnya gondrong pun ditungguin itu apa namanya, tukang cukur yang idolanya itu. Nah padahal kunci sukses di bisnis potong rambut itu atau di jasa itu adalah kita harus apa ya, nggak boleh fanatik. Jadi misalkan kita membuka sebuah tempat jasa potong rambut dengan 3 sampai 5 kursi itu ya kita harus punya standar pelayanan yang sama. Jadi misalkan pengen model potongan apa aja itu ya semua ya tukang cukur yang sudah ada di tempat itu ya pasti bisa untuk membuat sebuah model potongan rambut yang diinginkan si customer gitu. Jadi intinya sudah nggak zaman lah yang namanya kayak fanatik seperti itu, karena apa ya, kita itu melayani masyarakat yang sangat luas, bukan cuma 1-2 orang saja gitu loh teman-teman. Jadi saya kira apa ya, bisnis potong rambut itu di akhir-akhir tahun 2021 ini masih sangat menjanjikan ya teman-teman. Jadi di luar sana walaupun sudah sangat banyak tempat cukur itu ya kebetulan pasti laku semua dan pasti punya pelanggan semua gitu. Jadi mungkin nantinya usaha barbershop itu mungkin di awal tahun 2022 itu ini malah menjadi apa ya, mungkin menjadi energi baru bisnis apa UMKM, atau menjadi pilihan bisnis untuk anak-anak muda ya. Jadi dan usaha potong rambut itu sangat menjanjikan dan sangat minim resikonya. Nah jadi fanatik itu seperti sebuah keyakinan terhadap salah satu pilihan gitu loh. Jadi misalkan kita fanatik sama satu idola ya kita seperti mengimani idola itu, mau kemana aja kita harus ditangani sama idolanya itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk pekerjaan jasa ini kita harus punya tim kan, kita harus bersatu dengan tim kita harus punya pelayanan yang sama supaya apa, ketika tempat kita rame itu kita bisa melayani semua pelanggan dengan sangat apa ya, dengan sangat teratur, dengan sangat. Jadi untuk mendapatkan sebuah potongan rambut yang bagus itu sebenarnya hanya butuh komunikasi sama si tukang cukurnya. Jadi misalkan customer itu pengen punya hasil potongan rambut yang sangat berkualitas ya harus dikomunikasikan ya teman-teman sama tukang cukurnya, pengen model potongan apa aja, misalkan pengen model potongan undercut, pengen bikin fade, pengen bikin klasik, itu saya kira semua tukang cukur itu juga bisa ya untuk tahun ini. Jadi keadaan tahun 2021 ini beda dengan tahun awal-awal 2016 teman-teman gitu. Dulu itu masih kayak haus dengan event-event workshop, dengan seminar-seminar. Nah, sekarang ini kayak semua tukang cukur itu bisa mendapatkan seminar online atau mungkin webinar atau mungkin tutorial-tutorial di channel-channel YouTube. Itu semua sudah sangat transparan juga ya di share ke teman-teman semua. Jadi teman-teman itu bisa belajar di mana aja gitu loh sekarang itu. Jadi mungkin jangan sampai
kita itu malah membiasakan masyarakat dengan sifat fanatik seperti itu gitu. Nanti kalian sendiri yang apa ya, yang merasakan dampaknya kalau memang mereka itu ternyata juga menjadi apa ya, customer yang mungkin bisa dikatakan dia bener-bener ngefan gitu. Jadi kalian kalau memang apa pengen punya fan yang seperti itu, fan berat gitu, jadi kalian juga harus siap untuk ditinggalkan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian sudah apa ya, sudah pensiun, udah semakin tua, mungkin tangannya yang awalnya ini bagus apa nyukurnya, akhirnya kalian itu harus pensiun, dan kalian kan juga nggak selamanya apa ya, intinya nggak selama stabil ini apa gerakan ini itu. Bahkan kalau kita posisi lagi lapar aja, kita bikin karya juga nggak maksimal. Mungkin bahkan saya sendiri juga kalau nyukur itu bisa gemeter ya gitu loh teman-teman. Jadi kalau wah ini saya pengennya dicukur sama masnya gitu, nah itu padahal kita juga belum yakin kalau kita bisa maksimal gitu. Jadi saya kira ini hanya butuh diluruskan saja untuk masalah apa namanya antara customer sama si tukang cukur seperti itu teman-teman. Nah jadi misalkan di kampung itu ada sekitar 10 tempat cukur atau 10 barbershop, ya saya yakin semuanya itu pasti bisa mengerjakan sesuai keinginan kalian gitu loh. Jadi asal komunikasi, terus ukuran tipis tebalnya rambut, terus gaya model potongan rambutnya seperti apa itu harus disampaikan. Jadi guntingan dan finishingnya juga apa namanya bisa disampaikan ya jika ada yang kurang. Jadi jangan sampai apa namanya malu untuk menyampaikan sebuah cukuran itu. Jadi kalian itu bisa apa ya, bisa sangat leluasa, boleh untuk cukur di mana aja gitu loh. Jadi intinya barbershop di akhir 2021 ini sudah sangat menjamur gitu loh teman-teman. Bahkan di setiap perempatan, mungkin di kampung kalian juga ya, itu di kanan kiri bahkan barbershop itu sampai berhadapan, sampai berdampingan untuk membuka usaha potong rambut itu, dan mereka pasti punya pelanggan sendiri-sendiri. Ya itu loh intinya, rezekinya itu pastinya nggak bakal tertukar gitu teman-teman. Nah bayangin aja deh teman-teman, jika misalkan ada salah satu customer itu yang sangat fanatik, terus kerjanya di luar kota, misal di Surabaya, masa gara-gara rambutnya sudah nggak rapi pengen cukur aja harus pulang kampung kan, ya nggak juga toh gitu loh. Jadi apa namanya, barbershop itu tempat cukur yang sudah menjadi apa ya, fasilitas umum gitu. Jadi mungkin mohon maaf, barbershop itu saya kira sudah hampir sama seperti kayak pom bensin, seperti toilet umum gitu. Jadi kalau kita misalkan pengen apa lagi pengen kebelet gitu, masa kita harus fanatik ke pom bensin yang itu loh, atau ke apa ke pom bensin yang di sini loh. Nah, jadi nggak perlu seperti itu teman-teman. Kalau kalian kebelet ya bisa jadi kalian ngompol di tempat gitu loh. Nah, misalkan kalau kita lagi kehabisan bahan bakar, kita posisinya lagi di daerah di tol atau di mana, nah itu ya kita pasti ngisi bahan bakar yang terdekat. Kita nggak perlu kayak fanatik untuk hanya ngisi bahan bakar gitu. Beda kalau memang pom bensin itu di Jawa Timur itu hanya cuma ada 2 tempat, yaitu kalian fanatik boleh. Ya, sedangkan sekarang pom bensin itu di mana-mana ada teman-teman. Jadi tempat cukur itu sudah nggak seperti dulu. Jadi tempat cukur sekarang itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa tempat cukur atau barbershop itu sudah menjadi fasilitas umum. Jadi teman-teman nggak boleh fanatik lagi, mau cukur di mana aja bebas gitu. Jadi intinya saya nggak pernah kayak misalkan wah ini karena saya punya usaha barbershop teman-teman harus cukurnya di tempat saya, itu nggak juga. Jadi itu monggo silahkan teman-teman dari si customer itu mau menentukan pengen cukur kemana, atau mungkin di tempat kita itu antri terus, antrinya panjang, jadi teman-teman mungkin males ngantri ya itu mungkin alhamdulillah mungkin malah bisa memberikan apa ya, mungkin rezeki untuk teman-teman sesama profesi di luar sana, teman-teman salon, teman-teman pangkas. Jadi apa ya, si pelanggan ini bisa terus muter aja wes. Jadi kebutuhan cukur itu boleh cukur di mana saja gitu loh teman-teman. Nah jadi banyak juga teman-teman satu profesi itu bilang bahwa intinya usaha ini adalah usaha yang seleksi alam gitu loh. Jadi kita harus bisa menghadapi alam ini. Misalkan kita kemarin ada wabah COVID seperti itu, ya kita kan jadi malah bisa apa ya, mencari jalan keluar ketika kita lagi ada wabah seperti itu. Misalkan kita lagi ada musim hujan itu kan nggak bisa diprediksi ya. Misalkan
berapa bulan atau bahkan pernah 1 tahun penuh itu hujan terus. Nah itu kan juga apa ya, sebuah seleksi alam juga untuk usaha kita, karena memang kalau orang mau datang ke tempat nongkrong atau ke tempat cukur itu kan ya kalau posisi hujan kan nggak mungkin keluar rumah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa usahanya sepi karena ini apa namanya ada yang ngedukunin atau mungkin ada yang gangguin, itu saya kira itu kalau memang musim hujan itu ya semua usaha itu kena dampaknya ya teman-teman, nggak perlu yang berpikir yang negatif-negatif lagi gitu. Jadi ya itu saya anggap itu lucu aja, tapi ya kita tetap fokus lah, mau ini hujan, mau ini lagi terang, mau lagi panas, ya kita tetap bismillah buka usaha dari pagi gitu. Jadi kita boleh juga istilahnya kita ganti jemput rezeki lah itu. Selama kita mau membuka apa mungkin dagangan kita atau bakulannya kita itu mungkin lebih pagi, ya insya Allah itu lebih bagus, lebih berkah gitu. Karena ya yang namanya jemput bola aja kita pasti mendapatkan bola lebih duluan gitu. Jangan sampai kita nungguin gitu loh. Misalkan kayak seenaknya sendiri buka kadang pagi, kadang buka siang, kadang buka sore baru buka, ya itu berarti kita nggak konsisten itu. Ya kalau belum bisa konsisten ya mau rame kayak gimana gitu loh. Jadi kalau kita memang sudah punya kayak jam praktek, misalkan kita buka jam 9 pagi, ya jam 9 pagi itu kita haruskan sudah buka gitu loh. Jadi kita datangnya ya sebelum jam itu kita udah bersih-bersih, kita sudah buka gitu. Ya mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi saya pengen teman-teman itu bisnisnya berkembang, saya pengen teman-teman itu melihat video saya ini bisa apa ya, usahanya bisa maju gitu loh. Saya pengen punya banyak teman itu yang maju gitu. Jangan sampai kita malah apa ya, melihat video saya itu malah tambah mundur gitu loh. Jadi mungkin saya hanya berbagi sedikit apa ya, pengalaman yang selama ini saya alami gitu. Karena saya itu memang mengawalinya dari nol banget, dari di emperan teras. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Jadi sampai sekarang, sampai alhamdulillah bisa apa, membuka peluang kerja untuk teman-teman, bisa berbagi ilmu seperti itu, saya benar-benar bersyukur. Nah jadi mudah-mudahan dengan saya membuat video ini bisa lebih menyatukan profesi tukang cukur di seluruh Nusantara gitu loh. Jadi apa namanya, jangan saling ejek atau saling menghina karya orang lain seperti itu, jangan sampai lah. Nah jadi mending kita hari ini lebih fokus sama konsep kita sendiri supaya apa ya, di awal tahun 2022 itu kita sudah punya akar yang kuat gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita, dalam bahasa Jawa itu kayak ganggu tandurannya tangganya gitu. Jadi jangan sampai kita merusak tanaman tetangga kita ya. Jadi kita fokus sama tanaman kita sendiri, kita siram, kita rawat, kita pupuk, ya mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat pasti kita bakal panen. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan video kita yang menarik berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.